Recording. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu keberadaan kami sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus yang begitu melimpah bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, biarlah kami boleh pergunakan ini sebaik-baiknya Tuhan, untuk Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus, bukan untuk puji-pujian manusia Tuhan, bukan untuk memegahkan diri Tuhan, tapi kami benar-benar Tuhan, boleh belajar Tuhan merendahkan hati kami Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini Tuhan semua atas dasar Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau mulai Bapa Sadi kami ini Tuhan Yesus. Biarlah apa Tuhan yang kami boleh pelajari ini Tuhan Yesus. Boleh Tuhan semakin memperkuat iman kami Tuhan Yesus. Boleh Tuhan membuat kami semakin mengerti Tuhan Yesus. Apa Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Bung Semi yang akan menyampaikan Tuhan pelajaran Bible study ini Tuhan, biarlah Tuhan lewat apa yang diucapkan Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang kami boleh ingat selalu Tuhan, dan benar-benar Tuhan, itu adalah suara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap hati kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, berikan kami fokus Tuhan Yesus, biar kami boleh bersama-sama Tuhan belajar dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih, kami buka Bible study kami ini Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Amin. Makasih Mami Abel. Ya. Kita akan mulai kitab Keluaran. Kata Pak Pami, kita akan baca Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Nanti minta Kak Murni bacain. Ya, saya baca ya. Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Oke, makasih, sampai ayat 7 kan? Iya, makasih Kak. Oke. Langsung Pak Pami ya? Iya. Weh dulu weh. Enggak, ini enggak berurutan, jadi lompat-lompat gitu. Lompat-lompat. Gimana Pak? Ya udah, langsung Pak Pami dulu ya. Iya. Oke. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Oh iya, sorry. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita masuk ke Keluarannya, sama-sama kita belajar. Seperti saya sudah singgung kemarin, kita pakai buku ini ya.
Kita lihat pendahuluan beberapa halaman di sini. Nanti baru kita minggu depannya masuk ke ayat 1 sampai 7. Puji Tuhan. Exodus atau keluaran itu berarti keberangkatan. Kalau kita ke terminal, bandara, ada terminal keberangkatan, ya itu kita bisa ingat kembali Exodus atau bahasa Indonesianya adalah keluaran. Kata Exodus muncul pertama kali di pasal 19 ayat pertama. Dalam terjemahan baru ditulis pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Itu bahasa Indonesianya, di bahasa Inggrisnya left. Nah, saat Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah Exodus. Jadi Exodus adalah bahasa Greka atau bahasa Yunani. Sedangkan Perjanjian Lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Bagi bangsa Israel, inilah kisah yang menentukan, mendefinisikan keberadaan atau eksistensi mereka sebagai satu bangsa. Sedangkan bagi kekristenan, kita bisa gunakan kitab ini sebagai Injil di dalam PL, the Gospel di PL ya. Bagi bangsa Israel, keberangkatan Exodus itu dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Sedangkan bagi kita gereja Tuhan, berangkat dari hidup yang diperbudak oleh dosa menuju surga yang kekal. Saat kita pelajari Keluaran, kita diingatkan, setiap orang diingatkan akan harapan dari sebuah hidup yang merdeka, hidup yang bebas. Seterikat apapun seseorang, kitab Keluaran memberi harapan bahwa ada Allah yang menyelamatkan, ada Allah yang sanggup membebaskan manusia dari ikatan dosa. Exodus, sebuah kisah keberangkatan, perjalanan yang epik dari perbudakan menuju keselamatan.
Di dalamnya kita akan bertemu dengan karya besar penebusan Allah bagi umatnya. Bagaimana Allah melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya menyelamatkan, menuntun, dan memelihara umatnya sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita berarti bagaimana Tuhan menyelamatkan, menuntun, memelihara gereja dari hidup yang diperbudak oleh dosa sampai kepada pernikahan anak domba ya, sampai kepada sorga yang mulia. Sebab itu kita perlu mendekati kitab Keluaran dengan benar agar kita bisa sungguh memahami betapa ajaib karya penyelamatan, kisah pembebasan Allah bagi kita. Kita lihat beberapa poin bagaimana cara mempelajari kitab Keluaran. Pertama, harus secara alkitabiah, biblikal ya. Itu berarti kita harus mempelajari kitab itu sendiri, ayat demi ayat, fatsal demi fatsal, untuk memahami arti literal atau plain meaning dari teks demi teks ya, plain meaning. Dengan kata lain, kita tidak sedang mempelajari perumpamaan seperti yang kita belajar di kitab Injil ya. Di Injil Yohanes misalnya, di situ banyak perumpamaan, kita tidak boleh mendekati, menafsirkan Keluaran sebagai perumpamaan. Kemudian kita tidak boleh mendekati, berusaha memahami Keluaran sebagai gabungan tradisi manusia. Atau ada yang berpendapat juga bahwa Keluaran merupakan gabungan antara narasi ilahi itu di pasal 1 sampai 14, terus ditambah dengan tradisi manusiawi. Kita tidak boleh mendekati kitab Keluaran seperti itu. Tapi kita perlu mendekati sebagai utuh kisah sebuah kisah utuh yang ditulis oleh seorang nabi bernama Musa, seseorang yang sungguh dapat kita percaya karena Tuhan Yesus saat melayani di bumi mengutip tulisan Musa di dalam pengajarannya. Jadi perlu kita melihat 5 kitab Musa termasuk Keluaran itu sebagai kitab yang punya otoritas karena ditulis oleh Musa yang diberi, yang menerima otoritas dari Allah. Ya, ini coba menjelaskan bahwa memang sangat besar kemungkinan bahwa Keluaran tidak ditulis at a single sitting atau sebulan 2 bulan ditulis sekaligus terus kemudian selesai. Tidak seperti itu. Beberapa bagian khususnya cerita dan
lagu, kita akan dapati beberapa lagu ya. Kalau yang sering gunakan aplikasi Bible.is, itu kita akan dapati di kitab Keluaran ada ayat-ayat yang dinyanyikan. Kan Bible.is kan kita mendengar ya. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang dinyanyikan karena memang itu nyanyian Musa. Ada beberapa cerita dan beberapa nyanyian atau lagu, kemungkinan besar itu diteruskan secara lisan, oral tradisi. Namun, mayoritas bagian-bagian epik dari Keluaran ditulis oleh Musa berdasarkan petunjuk Tuhan sendiri. Kita dapati itu salah satunya dalam Keluaran 17 ayat 14. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Kita bisa yakini bahwa saat diperintahkan oleh Tuhan, tentu Musa akan menuliskan. Kemudian tambahannya di pasal 24 ayat 4. Selain ada bagian-bagian dituliskan atau diturunkan secara tradisi lewat lisan, ada juga bagian-bagian Keluaran itu menunjuk Musa sebagai orang ketiga. Nah, berarti ini kemungkinan ditulis oleh orang lain. Tapi tetap saat Tuhan Yesus mengutip Keluaran, contohnya di Markus 7 ayat 10, pasal 12 ayat 26, ia menunjuk Musa sebagai penulis. Inilah yang harus kita lakukan juga. Itu kembali ke awal, tadi kita harus melihatnya sebagai sebuah kisah yang utuh, one complete story. Kita harus melihatnya sebagai firman Allah yang hidup, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ditulis oleh Musa untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi, kita tidak bisa mendekati, coba menafsirkan kisah para rasul terus ya. Keluaran sebagai kumpulan atau koleksi random dari beberapa dokumen. Nggak bisa ya, tetapi dari sebuah buku tunggal dari kisah-kisah yang memiliki kesatuan. Pesan, lagu, nyanyian tadi ya, kisah, perintah yang memiliki satu kesatuan.
Ya, masih di bagian pertama. Tadi kita sudah belajar kan bagaimana kita harus mendekati Alkitab atau Keluaran secara kitabiah. Maka kita pun diingatkan bahwa biblical approach atau pendekatan Alkitabiah itu juga berarti bahwa kita membaca, mempelajari Exodus, Keluaran dalam konteks keseluruhan Alkitab, dan konteks terdekat adalah 5 kitab Musa. Secara singkat di sini dikatakan bahwa kalau Kejadian itu menceritakan penciptaan dunia, Keluaran menceritakan penciptaan sebuah bangsa, maka Imamat Bilangan Ulangan itu merupakan penjelasan dari kitab Keluaran. Ini cukup gampang menurut saya. Walaupun ada bagian-bagian ribet, tapi cukup gampang bagian ini. Kita masuk ke bagian kedua, ini yang lebih ribet. Mendekati atau menafsirkan Keluaran sebagai sebuah sejarah otentik, ya. Karena di sini buku ini coba menjawab keberatan atau protes tentang keabsahan kitab Keluaran sebagai sebuah sejarah. Kita harus mendekati, menafsirkan Keluaran sebagai sebuah catatan sejarah, bukan sebuah kisah fiksi atau cerita fiksi hasil karangan manusia. Nah, tentu ada yang bertanya, jika memang benar-benar pernah terjadi, kapan terjadinya? Karena tentu orang-orang di luar kekristenan memiliki dasar kuat untuk meragukan kisah-kisah ini. Salah satunya adalah karena hampir tidak ada literatur atau tulisan-tulisan kuno di luar Alkitab yang mencatat kisah-kisah di kitab Keluaran. Padahal kalau kita pikir secara logika, apa yang Keluaran catat seperti laut terbelah, tulah, ada roti turun dari surga, dari langit, itu merupakan kisah-kisah yang hampir mustahil untuk tidak ditulis, tidak direkam, khususnya oleh penulis-penulis Mesir kuno. Kisahnya terlalu ajaib. Tetapi kenapa hanya Alkitab yang mencatat kisah-kisah ini? Sebelum menjawab, buku ini dan satu buku lain yang ada di perpus kita, Memahami Keluaran, itu coba mengajak kita berpikir, bagaimana kita menyikapi keberatan-keberatan semacam ini. Apakah kemudian kita menyerah dengan berkata, memang mungkin kisah-kisah ajaib di Keluaran itu hanyalah merupakan alegoris,
cerita-cerita yang dikarang untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Tadi saya punya fotonya ya. Susah ngeluarinnya. Ya, ada orang-orang berkata, laut terbelah, tulah demi tulah itu less important ya. Jadi nggak usah taruh dipikirin. Itu benar yang apa-apa. Itu ternyata fiksi, juga nggak apa-apa. Dasarnya salah satunya adalah 1 Korintus 15 ayat 14. Ada yang berpendapat seperti ini ya. Ada orang-orang yang menganggap kisah di Keluaran itu terlalu ajaib sehingga menggunakan 1 Korintus 15 ayat 14. Berkata seperti ini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, ada beberapa orang yang nggak mau ribet istilahnya ya, beranggapan bahwa yang penting aku percaya Kristus dibangkitkan. Sedangkan tentang laut terbelah itu nggak terlalu penting. Itu benar apa enggak, alegori atau bukan, perumpamaan atau bukan, itu nggak terlalu penting. Karena itu nggak berkaitan langsung dengan iman Kristen. Hanya saat ternyata Yesus tidak dibangkitkan, itulah yang membuat iman Kristen saya hancur. Oh, soal laut terbelah itu tidak terlalu penting. Itu bukan kebenaran hakiki dalam iman Kristen. Namun apakah demikian? Baik buku ini, juga buku satu lagi, bisa teman-teman pinjam, tentang memahami Keluaran yang di perpus kita. Dikata, kesimpulannya mirip ya. Meskipun kisah-kisah ajaib di Keluaran itu bukan hakiki iman Kristen, tetapi saat itu ternyata bohong, itu tentu akan membuat iman kita amat sangat goyah. Saat misalnya ternyata tulah demi tulah itu bohong, memang iman Kristen kita tidak langsung hancur, tetapi pasti tergoncang berat yang pada akhirnya membuat kita ragu apakah Allah benar-benar bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena itu kesimpulannya penting untuk kita yakini bahwa apa yang tertulis di Keluaran itu merupakan fakta sejarah. Tanpa itu, sekali lagi, iman kita goyah sampai akhirnya iman kita pada Injil hancur. Ya, ini bagian sulit. Beruntung kita punya rekamannya. Nanti yang pengen belajar lagi bisa gunakan media YouTube untuk kembali mendengar. Ya, buku ini coba mengcounter secara singkat keberatan-keberatan tadi ya.
Dan saya coba sampaikan secara singkat juga, lebih singkat lagi tentu ya. Kapan bangsa Israel bebas dari Mesir? Kalau menurut hitungan pertama adalah 1 Raja-Raja 6 ayat 1 berkata seperti ini. Dan terjadilah pada tahun ke ini ya, 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Ke 480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Sejarawan meyakini Salomo membangun itu di tahun 962 sebelum Masehi. Jika dikurangin 480, itu berarti abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini tanggal pertama. Tahun pertama ya. Tafsiran pertama. Di bagian berikutnya, kita lihat tafsiran kedua. 480 itu bukan merupakan hitungan kalender seperti sekarang. Kalau kita jelas ya, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun. Kalau zaman dulu belum bisa seperti itu. Karena itu diyakini tafsirkan 480 tahun itu menunjuk kepada 12 generasi, di mana satu generasi itu 40 tahun. Ya, 12 times 40 ya. Jadi saat penulis satu raja-raja, saya ingat Samuel penulis saya, menulis 480 itu sedang menunjuk kepada 12 generasi dari keluarnya bangsa Israel sampai Salomo. Ada 12 generasi. Jadi dari opa, papa, anak, cucu, cicit, udah 5 itu ya. Tambah lagi 7. Cecet, cucut, cocot. Itu udah berapa tuh? 3 tambah 5 tadi ya. 8, tambah 4 lagi. Pokoknya 12. Nah, ternyata ini ada dasarnya ya. 40 tuh merepresentasikan generasi ya. Sesuai dengan, kita bisa baca sendiri ya. Hakim-Hakim 5:31, Mazmur 95 ayat 10. Tetapi ternyata rata-rata di dalam periode Alkitab, satu generasi itu tidak 40 seperti itu ya. Satu generasi ternyata itu rata-rata 25 tahun ya. Berarti jika 12 generasi dikali 25 jadinya kurang lebih 300. Nah, inilah tanggal yang kedua ya. Tafsiran yang kedua. Abad ke-13 sebelum Masehi. Ini kan abad ke-15. Tadi awal abad ke-15 atau 440.
Kalau ini abad ke-13, 1, 2, 60. Mana yang lebih kuat? Kalau menurut buku ini dua-dua kuat. Ya. Karena kalau yang di abad 13 itu ada nama Raja Seti, Firaun Seti, Seti pertama, kemudian diteruskan oleh Rameses kedua. Demikian pula jika keluaran terjadi di abad 15 sebelum Masehi. Itu ada pertama Tutmose III, Amenhotep II. Yang menarik adalah baik di zaman Tutmose maupun di zaman Seti, Tutmose kan di abad 15, sedangkan Seti di abad 13 sebelum Masehi. Menurut catatan Mesir kuno, di zaman kedua Firaun ini, kedua kaisar ini, ada terjadi pembangunan proyek yang besar di Delta Nil. Ini Delta Nil ya. Ya, di sini ya. Disinilah tanah Goshen, tempat 70 orang tadi ditempatkan oleh kaisar ketika Yusuf sedang berkuasa. Di sini ya, di Nile River Delta. Nah, di sini ya. Nah, disinilah menurut catatan tulisan Mesir kuno, baik di zaman raja tadi Seti, juga Tutmose tadi ya, terjadi proyek besar pembangunan. Tentu kita tafsirkan di zaman itu mereka memanfaatkan orang-orang Israel sebagai pekerja rodi. Nah, jadi menurut buku tadi, buku kita ini, baik jika memang hitungannya satu generasi 40, juga ada generasi 25 tahun, itu sama-sama masih bisa terjadi keluaran, kitab keluaran. Lagi cukup berat, bisa nanti diulang di YouTube ya. Itu pertama tentang tanggal. Kedua, kita lihat beberapa referensi, ada dua referensi. Yang satu adalah Leiden Papyrus. Ini Leiden Papyrus. Sekali lagi ini tulisan dari Mesir kuno ya. Ditulis di zaman Rameses. Nah ini berarti kalau pakai Rameses II berarti lebih condong ke abad 13. Satu generasi 25 tahun. Di papirus ini muncul catatan tentang apiru. Apiru itu budak-budak yang disuruh untuk menarik batu, mengangkat batu. Nah, diyakini apiru itu sama dengan ibri. Ibri itu kita yakini menurunkan kata Hebrew atau Ibrani. Jadi sekali lagi, menurut catatan Leiden Papyrus, ada satu peristiwa di mana raja atau Firaun Rameses II menggunakan budak-budak yang disebut apiru. Apir itu diyakini orang-orang Ibrani.
Kemudian ada namanya papirus ipuwer. Di papirus ini digambarkan beberapa disaster ya, beberapa malapetaka yang mirip seperti tulah demi tulah di Keluaran. Ya, jadi ada 2 papirus yang meskipun tidak menunjuk secara langsung tentang kitab Keluaran, tetapi ada kesan ke arah itu. Terus buku ini juga coba menjawab mengapa sedikit sekali dokumen kuno di luar Alkitab tentang kitab Keluaran. Pertama itu karena bangsa Israel tinggal di Nile Delta tadi, di tanah Goshen, sebuah daerah yang too wet ya, terlalu basah, terlalu lembab untuk menyimpan dokumen-dokumen. Sehingga meskipun dicatat mungkin oleh beberapa pihak, tetapi rusak oleh karena lembab. Kemudian mengapa jarang juga orang-orang Mesir kuno mencatat? Karena bangsa Mesir terkenal sebagai bangsa yang sombong, proud people, yang nggak mungkin mereka mencatat tulah demi tulah yang menulahi, membuat malapetaka besar di tengah-tengah bangsa mereka. Bangsa yang terlalu sombong untuk mencatat kekalahan mereka. Ya, dibandingkan, dalam hal ini dibandingkan dengan kitab Keluaran. Kalau bangsa Mesir terlalu sombong, maka kitab Keluaran itu terlalu aneh bisa dibilang jika memang bangsa Israel yang menulis. Karena di kitab Keluaran, bangsa Israel diperkenalkan sebagai kumpulan orang yang jahat ya. Yang sering ngeluh, komplain, menyembah berhala. Jika memang bangsa Israel ingin mencatat sebuah buku, tentu mereka akan mencatat sebuah buku tentang bangsa Israel yang penuh kemenangan, hampir sempurna, nggak pernah ngeluh, nggak pernah berontak, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan sesuai dengan Profesor Nahum Sarna, Keluaran itu hampir-hampir nggak mungkin, bahkan nggak mungkin ya, merupakan sebuah kisah fiksi. Nggak mungkin bangsa ini mencatat atau mengarang-arang sebuah kisah yang menceritakan tentang jahatnya mereka. Jadi dalam kitab Keluaran kita bisa dapati bahwa kitab ini tidak sedang memuji-muji bangsa Israel. Tetapi kitab ini tentang Allah mereka. Meskipun itu membuat mereka sebagai bangsa yang diperkenalkan sebagai bangsa yang jahat, tetapi sungguh-sungguh kitab Keluaran itu tentang Allah yang tetap mengasihi umatnya meskipun banyak berbuat salah. Ya, ini bagian sulit. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menambahkan. Dipersilakan dulu. Pak W, pimpin. Ya, kasih banyak Bung. Luar biasa banget ya pelajarannya.
Tambah pengetahuan kita ya semua. Agak kemeng ya. Mulai ini berasap kepala ya. Agak anget. Apalagi saya baru COVID ya, anget terus. Ini nggak ada ujiannya kan, Weh? Aku nggak lulus nih nggak ujian. Aduh sama Kak. Nggak bakalan lulus aku juga. Kalau Kakak mau bisa lah. Oh Ayo iya. Apa baru mulai udah mantep banget ini. Jadi Iya. benar-benar pelajaran banget lah ya. Pas gitu buat kita yang mau tahu gitu ya. Saya percaya menambah wawasan, pinter gitu ya. Kita yang mau kepo ya. Bisa banget yang nggak ikut sih. Yuk, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau tanya? Kak Murni mungkin. Iya punya Kak. Ini udah selesai Bung pendahuluannya Bung. Belum selesai. Dia makan dulu. Dia istirahat minum dulu, udah keringet. Dia lagi minum, lagi makan. Jadinya makanya kasih ke Wewe, limpahkan ke Wewe. Udah capek juga dia ngoceh. Ini kan tentang sejarah. Jadi ya, Kita belajar aja kayak belajar sejarah. Tinggal Oh, ngapalin iya. tahun-tahunnya, kejadiannya di mana. nggak usah ngapalin tahunnya Kak, orang nggak ulangan. Ini sejarah. Ini bukan sejarah kan? Ya udah, Oh, iya. kita belajar sejarah aja. Nanti Iya, kejadiannya gimana dari awal sampai akhir. Betul Kak. Ini tentang kejadian, tentang sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir. Awalnya gimana? Apa yang terjadi sampai akhirnya kitab Keluaran. Kita dengerin aja ntar ceritanya dan situ mengarah kepada nanti tentang kebangkitan Yesus, kematian Yesus. Oke Kak. Itu iya tentang Oke, korban-korban itu ngomong lagi terus, Seminya lagi makan. mengarah kepada pengorbanan Yesus. Iya. Dengerin aja, sebenarnya bagus sih ini kitab Keluaran, enak sejarah. Jadi kita tahu nih awal-awal bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus apa yang terjadi, tulah-tulahnya, apa segala macem. Betul. Sampai ke negeri yang Negara dituju, ya kan? Ke negeri yang Iya, dituju sampai enggak? Iya. Lah, gimana yang bisa masuk? Banyak deh pokok sejarahnya ini. Betul Kak. Ayo Kak Suci sekarang ngomong tuh, Kak Murni udah titik. Tuh, begitu. Kak Murni sambil makan apa itu Kak? Kak Murni makan apa sih Kak? Kak Suci, dia masak dari pagi, jam 10 pagi lah, selesai masak jam 3 sore. Dia masak buat catering orang 300 orang. Aduh. Luar biasa. Tadi mau nanya di Pak Wewe, tadi bukannya kelupaan tadi ya? Ya, nanya. Kenapa saya di kitab Keluaran ini cuma ada di Alkitab tadi? Pak Wewe ulangi dong Pak Wewe. Kenapa nggak ada yang nulis selain Musa ya? Iya, Musa ya. Kitab Keluaran kenapa di Taurat orang lain ada nggak ya? Sorry, Taurat orang lain. Selain Katolik Musa, gitu Kak. ya? Apa? Enggak. Musa doang ya? Untuk jelasnya sih nanti itu kan ada rekamannya, kita bisa lihat di YouTube. Bener, Weh. Paling simpel ya. Jadi yang saya dapat sih tadi sedikit lah ya, ada nyantol-nyantol. Kemungkinan tadi karena daerah di Delta. Basah tadi lembab, hancur ya Weh tadi Ya, ya? lembab itu. Oh iya. Kedua, Jadi karena bangsa Mesir itu sombong gitu, nggak mau mengakui kekalahannya. Terus
Terus yang tadi Raja Mesir, nah itu kan ada beberapa bukti yang mendekati, itu aja sih paling. Cuma kalau untuk detail-detail dari 10 tulah atau laut terbelah memang nggak ada tercatat, karena ya itu seperti yang tadi Bung Sami bilang bahwa bangsa Mesir itu tidak mau mengakui kekalahan mereka, karena kan kalau kita bilang yang di Laut Teberau itu kan ribuan gitu ya, tentara Mesir tewas gitu, tapi mereka tetap ya itu semua sih tafsiran, tapi ya kita boleh belajar lah, saya juga boleh sedikit ngerti gitu, OBS yang sangat memberi pengetahuan buat saya lah. Hebat nih Wewe nih, mengerti. Gratis lagi. Ini saya nulis tapi bingung yang saya tulis saya pusing sendiri. Nah, kalau saya kan sama sih Kak Suci. Kalau Kak Suci, kalau saya kan cuma dengerin aja, guru tulis di samping. Ada sekretarisnya ya. Ada sekretarisnya Enak yang ya? nulis tuh. Enak banget. Abang Pim ya Kak. Oh dia di belakang, dia mengungsi ke belakang. Mereka BS-nya di belakang berdua. Oke, Papa Pim udah makan ya. Kasih. Ya, dikit lagi ya. Kalau 2 bagian lagi nih, termasuk gampang nih. Tadi yang 2 awal memang berat nih. Saya juga bacanya berkali-kali. Nah, kan ada rekamannya. Jika ingin benar-benar jelas, teman-teman bisa berkali-kali juga baca-baca lagi nih. Intinya pokoknya meskipun tidak ada tulisan-tulisan lain yang mendukung kitab Keluaran, tetapi kita mau nggak mau, kita harus percaya bahwa kitab Keluaran itu merupakan fakta sejarah. Kalau kita sampai tahap nggak percaya, ya habislah iman Kristen kita ya, sia-sialah kepercayaan kita. Ya, nomor 3, third point, pendekatan kita, penafsiran kita terhadap Keluaran harus teologis. Teologis berarti tentang Allah ya. Berpusat pada Allah. Pahlawan sejati dari Keluaran adalah Allah sendiri. Ia Allah yang mendengar, Ia Allah yang turun tangan, campur tangan, Ia Allah yang menyediakan, Ia Allah yang memberi perjanjian. Kitab Keluaran, kitab yang berpusat pada Allah. Saat kita belajar Keluaran, kita sedang berjumpa dengan Allah, bergaul dengan Allah. Kita bisa mengenal Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, tetapi juga Allah yang adil, Allah yang suka menunjukkan juga kekudusan, kemuliaannya. Cara yang benar, cara yang tepat, mempelajari Keluaran adalah terus perhatikan, pay constant attention, bahwa buku ini menunjukkan, memperkenalkan, menceritakan tentang karakter Allah. Itulah kita mendekati
keluaran secara teologis. Teologis juga berarti kita mempelajari keluaran secara kristologi, dikaitkan erat dengan Kristus. Kitab Keluaran memperoleh makna tertinggi di dalam Kristus. Saat kita tafsirkan Keluaran dengan makna-makna lain di luar Kristus, kitab Keluaran belum mencapai makna tertinggi. Hanya pada saat kita memahami kitab Keluaran di dalam Kristus, barulah kitab Keluaran itu mencapai makna yang tertinggi. Arti yang tertinggi. Puji Tuhan. Di mana karya penebusan Yesus Kristus kita jadikan sebagai puncak penafsiran kitab Keluaran. Terakhir, atau yang keempat, penafsiran kitab Keluaran harus bersifat praktis. Jangan serba di awang-awangnya, tapi harus bisa menjangkau kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai murid atau pengikut Yesus Kristus. Tentu ayat yang sudah tidak asing di 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dengan kata lain, Paulus berkata bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel itu ditulis bagi kita. Kitab Keluaran ditujukan, dimaksudkan untuk kebangunan, pertumbuhan rohani kita. Saat kita kembali mereview perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen, kita akan menyadari bahwa apa yang bangsa Israel butuhkan itu juga menjadi kebutuhan kita. Kita butuh seorang pembebas. Kita tidak mampu membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Kita membutuhkan seorang pembebas. Allah yang sudah menyelamatkan kita dari perbudakan, yang sudah menghancurkan musuh yang selama ini mengikat, mengontrol hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel butuh Allah yang mencukupi, kita pun butuh. Kita butuh Allah yang mencukupi kebutuhan kita dalam kita mengarungi dunia yang jahat ini, dunia yang membuat kita lapar secara jasmani dan rohani. Kita butuh hari ke hari bagaimana Allah memelihara kita, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Demikian pula kita butuh Sang pemberi arahan, pemberi perintah, pemberi hukum. Karena betapa bodohnya kita nggak tahu bagaimana melayani Allah dengan benar. Sebab itu
kita butuh bimbingan Roh Kudus, kita butuh bimbingan Allah, sehingga kita bisa melayani Dia secara benar. Sehingga saat kita berkata, aku mengasihi engkau, kita bisa mengasihi dengan benar. Dan terakhir, di bagian ini, sebagai penutup, kita pun butuh seorang sahabat, sebagaimana bangsa Israel, terus disertai dengan tiang awan, tiang api. Kita pun butuh Allah untuk beserta kita siang dan malam, di saat apapun, dalam sulitnya hidup kita, dalam senangnya hidup kita butuh Dia siang dan malam, setiap saat di hidup kita. It's time to start the journey, ya. Minggu depan kita akan mulai perjalanan kita. Sekali lagi, kita perlu menerapkan apa yang terjadi secara historis atas bangsa Israel di dalam hidup kita secara praktis, tetapi dengan berpusat pada Allah, dengan dikaitkan erat dengan Kristus. Tanpa itu, tentu Keluaran akan menjadi angin lalu saja. Tapi saya kita benar-benar mau belajar dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, pendekatan yang benar. Kita percaya kitab ini akan mengubahkan hidup kita, ya. Membuat kita lebih lagi mengenal Allah kita, isi hatinya, sifatnya, karakternya. Kita pun akan lebih yakin betapa ajaibnya karya Allah dalam hidup orang percaya, betapa rindu Dia menyatakan kisah-kisah ajaib dalam hidup kita. Itu kita perlu yakini, kan? Sehingga kita bisa terus mengharap perkara-perkara besar dari Tuhan. Kita nggak begini-begini saja, kita terus berharap dan berharap Allah yang rindu menyatakan perbuatan ajaibnya, itu benar-benar menyatakan perbuatan ajaibnya dalam hidup kita pribadi dan keluarga. Sehingga sungguh kitab Keluaran ini memberi makna luar biasa, mengubahkan hidup kita, memberi arti demi arti yang sungguh indah di dalam kekristenan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah. Iya. Om Mewes sudah nggak ada pembahasan lagi kan ya? Apa ada yang mau dibahas lagi? Nggak ada ya? Kalau saya sih pengen sedikit ini, Bung, mau sedikit apa? Ya, tapi keluar dari konteks sih sebetulnya. Mungkin gitu ada teman-teman atau Bung Semi pernah baca tentang apa? Pentateuch ini kan kita sama-sama tahu bahwa yang tulis adalah Nabi Musa gitu ya kan. Oke, kalau di Keluaran dan selanjutnya di kitab terakhir Musa ada di situ, bahkan Tuhan menyatakan dirinya di situ gitu dengan pesan-pesan tadi disuruh tuliskan gitu kan. Tapi di kitab Kejadian gitu kan, itu kan sebelum Musa gitu. Dan pernah baca nggak gitu, atau Bung Semi atau teman-teman gitu baca nggak bahwa di Kejadian itu dia bisa menulis seperti itu apa karena seperti Yohanes dikasih penglihatan di Wahyu gitu seperti itu, atau apa gitu latar belakangnya dan tafsirannya gitu yang paling dekati apa? Itu
intermezzo sih, cuma tanya sedikit aja. Jadi bukan bagian dari pembelajaran kita. Itu sih cuma mau tahu aja sedikit, itu aja. Thank you. Mau jawab deh. Papa Mi belum pernah baca, weh. Jadinya kita kasih PR aja dia ya, weh ya. Iya, betul. Oke, kasih PR. Ya udah, saat malam hari ini terima kasih teman-teman yang udah live juga, nggak apa-apa. Yang penting sudah bersama kita malam ini. Teman-teman yang belum bisa bergabung malam ini bisa lihat rekamannya, karena kita pun juga akan lihat rekamannya. Agak sedikit ini sih lama ngertinya nih. Contohnya saya. Nanti saya minta tolong doa penutup. Ya Nas, hari ini bisa jadi pendoa ya di komunitas, baik di Bible Study. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk pelajaran yang luar biasa ya Tuhan, yang kami terima. Kami menyadari ya Tuhan segala keterbatasan pikiran kami dan kemampuan kami ya Bapa. Tapi kami tahu Roh Allah tidak terbatas ya Tuhan, memberikan kami pengertian lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau tetap menjadi fokus utama kami ya Tuhan, dalam kami pelajari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat ya Tuhan Yesus, berikan kami pengertian yang sungguh ya Tuhan Yesus, yang misalnya daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga apa yang kami terima, apa yang kami dengar, apa yang kami baca ya Tuhan, walaupun tidak ada bukti ya Tuhan Yesus, tapi kami mengimani dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang tertulis dalam Alkitab ya Tuhan Yesus, itu adalah perkataan-Mu sendiri ya Bapa. Dan kami belajar ya Tuhan Yesus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Berkati Bung Semi ya Tuhan Yesus yang malam hari ini sudah memimpin kami ya Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu ya Bapak. Terus berikan pengetahuan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Singkapkan lebih lagi ya Tuhan Yesus, agar segala yang ia pikirkan, yang ia ucapkan, yang ia bagikan kepada kami sungguh-sungguh berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Pulihkan ya Tuhan Yesus kesehatan Bung Semi ya Bapa, juga keluarganya ya Tuhan. Sembuhkan dengan sempurna ya Bapa, supaya dengan tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus, Bung Semi dan keluarganya boleh memakai itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kita berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berikan kami kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Segala roh ketakutan dan kekhawatiran ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami ya Bapak, agar kami terus percaya Tuhan, menaruh harap dan hidup kami ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau yang menjamin hidup kami ya Bapak, baik sehat ataupun sakit ya Tuhan Yesus, itu Engkau izinkan ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Dan kami akan terus bersuka cita di dalam Engkau, apapun keadaan kami saat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Bible study kami di hari-hari ke depannya ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan Tuhan doa sembahyang kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.